Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Sekarang Ilal sedang ada di Cikopi Mang Eko, menjual alat kopi manual terlengkap di Bandung, yang bertepatan alamatnya di Jalan Golf Dalam, Blok G nomor 2 ya, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arca Manik, Bandung. Kebetulan ini juga masih saudara Ilal, jadi sambil bersilaturahim kita sambil lihat-lihat alat kopinya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di ini tempatnya ya. Ya. Tempat alat-alat kopi Alat manual. Kopi manual brew, barista tools. Ya, insya Allah sih untuk di Bandung di sini paling lengkap lah. Untuk jumlah total gitu alat-alat manual kopi ada berapa? Kalau ini sih di total memang lumayan banyak ya, sekitar 100 lebih sih ada, 100 item lebih untuk alat kopi. Cuma yang basicnya itu ya sekitar 10 atau 15 lah basicnya. Basic untuk kita alat tempur untuk bisa sampai bikin kafe gitu. Mau bikin kafe datang ke sini bisa. Tinggal beli alatnya, free konsultasi. Gratis konsultasi. Bisa konsultasi gratis lah kalau di sini. Gitu. Bukanya sama tutupnya jam berapa semuanya? Karena ini kebetulan tokonya di rumah juga. Jadi biasanya kita dari jam 10 juga udah buka sampai jam 9 malam. Iya, tapi Sabtu Minggu juga bisa dikontak dulu aja. Ya, nomor telepon segala macam bisa dicari, tinggal di Google cari aja Cikopi Mang Eko, udah lengkap. Bisa keluar ya. Iya. Reviewnya, review di Google. Di Bukalapaknya juga ada. Cari Cikopi Mang Eko kalau mau pengen lebih belanjanya, pengen belanja online cari di Bukalapak atau Tokopedia, cari Cikopi Mang Eko. Itu udah lengkap juga, udah ada. Gitu. Ya. Ini sebenarnya alat-alatnya dari mana, Kang? Alat-alatnya ini macam-macam ya, kayak misalnya kayak Bialetti ini dari Itali, untuk Hario dari Jepang, ada dari Taiwan, Cina, ada juga yang made in Indonesia-nya juga ada. Yang made in Indonesia-nya Jadi ada. rata-rata impor gitu. Sebagian besar hampir 90% sih kita masih impor. Yang Indonesia sekitar 10% lah. Memang apa perbedaan kualitas yang impor sama yang produk Indonesia? Kalau untuk kualitas sebenarnya sama aja, cuma mungkin di Indonesia untuk bahan baku produksinya harganya itu belum bisa mengimbangi barang impor. Jadi harganya bisa lebih tinggi gitu untuk HPP-nya untuk di barang Indonesia. Cuma kualitasnya di Indonesia udah bagus. Salah satunya ini buatan Bekasi, Starchem yang grinder ini, ya ini buatan Bekasi. Pabriknya itu di Bekasi. Gitu. Untuk kopi-kopinya juga banyak, kita bisa lihat di sebelah sini. Kita buka kopinya hampir dari seluruh Indonesia itu udah ada. Ya, ini ada dari Garut. Nih ada Papandayan, Garut, ada Papandayan, ada Gunung Halu, ada Patuha, ada juga dari Gayo, Ciwidey, banyak. Yang impor juga ada. Yang impornya kebetulan lagi kosong. Biasanya kita ada Kongo, ada yang lainnya juga ada. Kemarin terakhir yang Kongo lagi udah habis sekarang. Sama bahan-bahan pendukungnya juga ada. Kayak misalnya kita bikin karamel, cappuccino, latte, hazelnut latte. Ya, ini kita sirup-sirupnya juga komplit. Sekarang lagi tren tuh es kopi susu kan, sekarang lagi tren. Di mana-mana es kopi susu. Itu campurnya cuma fresh milk, espresso kopi, sama itu campurannya kita pakai gula aren. Sekarang tuh lagi gula aren juga ada, juga komplit. Yang paling mahal kopi apa, Kang? Kalau mahal untuk saat ini sih di luwak ya. Luwaknya kalau misalnya sertifikasinya itu udah ada sertifikasinya itu sekitar 4 juta 1 kilo. 1 kilonya 4 juta ya lumayan luwak itu. Iya. Cuma di prosesnya udah sangat bersih, jadi itu udah steril lah. Steril dan sertifikasi dari MUI-nya juga luwak itu sudah halal. Sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa luwak itu halal gitu. Jadi nggak usah takut lah. Iya, betul. Jadi kopi itu sebagian besar itu dibaginya sebenarnya ada 4. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Cuma sebagian besar itu dibaginya 2 aja, Arabica dan Robusta. Nah, bedanya apa? Orang suka minum kopi asem gitu ya. Nah, itu kopi itu sebenarnya sifat dasarnya itu memang pasti ada asemnya. Nah, kopi yang asemnya agak tinggi itu pasti Arabica. Tapi kafeinnya rendah, lebih wangi. Kalau Robusta asamnya itu kurang tapi pahit banget. Wanginya juga kurang untuk Robusta. Ya, tapi biasanya kalau kita mau bikin cappuccino, latte segala macem, kita pakainya itu house blend. Jadi di blend Arabica dicampur sama Robusta. Jadi pahitnya dapet, tapi asam segala macam juga masih kerasa gitu.
Kalau latte yang segala macam. paling bikin mata itu kuat melek berarti robusta. Robusta. Karena kenapa robusta? Karena kafeinnya tinggi. Kafein dan fungsi kafein itu adalah memacu jantung lebih cepat. Oh. Jadi dengan memacu jantung lebih cepat kita jadi seger. Makanya kita kalau ngopi kopi yang seperti ini yang ngedadak digiling, ngedadak seduh, kita bakal sehat. Karena kopi itu fungsinya tuh banyak. Salah satunya antioksidan, memacu jantung lebih cepat. Jadi kita pagi-pagi aduh lemas mau kerja segala macam, ngopi dulu. Tapi ngopinya yang kita itu ada istilah kopi itu digiling bukan digunting gitu kan. Nah, itu karena kalau ini kan kopinya digiling, ngedadak giling jadi itu kan fresh, kopinya fresh. Jadi khasiatnya juga itu udah bagus bisa. Itu. Gitu. Yang paling bagus robusta sama arabica khasnya dari daerah mana? Kalau di Bandung di Indonesia sendiri udah banyak penghasil arabica ya. Kalau untuk robusta mungkin hanya biasanya tekanannya itu Lampung atau Dampit gitu. Tapi kalau untuk arabica banyak. Di Bandung ada Gunung Halu, ada juga Patuha. Kalau di Garut ada yang bagus, ada Papandayan. Kalau misalnya di luar-luarnya ada Gayo dari Aceh, Toraja, itu udah bagus-bagus. Indonesia itu salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Kopinya, dan makin sekarang itu kopi itu makin memasyarakat banget. Iya, betul. Jadi sekarang tuh kopi itu lebih ke gaya hidup lah sekarang tuh kopi teh. Ngopi, gitu kan. Iya, kemana-mana ngopi gitu kan. Iya. Kopi itu lebih ke lifestyle gitu. When coffee is your lifestyle gitu. Kopi. Karena apa? Kopi itu memang bikin candu. Karena apa? Karena ada kafein. Cuma walaupun bikin candu, cuma sehat. Dan itu disarankan oleh dokter. Kita itu minum kopi itu 2-3 kali sehari itu sangat disarankan oleh dokter untuk jaga daya tahan tubuh kita. Antioksidannya itu kan dari kopi itu bagus, itu dari antioksidannya. Disarankan, tapi kopinya kopi seperti ini. Yang digiling. Yang digiling, bukan yang digunting gitu ya. Itu sehat. Itu memang disarankan oleh dokter. Alat-alat yang paling penting untuk membuat kopi yang mana? Alat paling penting nomor 1 ini grinder. Penggiling gitu. Iya. Jadi kopi itu pengen enak harus ngedadak giling, ngedadak diseduh. Nah ini fungsi yang pertama adalah grinder. Ada tipenya macam-macam, tapi ini untuk yang elektrik. Tapi kalau kita pengen yang manual juga bisa. Nah ini ada juga grinder manual. Nah nanti kita bisa coba kita bikin kopi pakai alat manual seperti ini. Nanti kita coba ya. Iya. Nah. Tapi lebih kecil ya? Iya, karena ini peruntukan untuk pribadi. Kita pengen jalan-jalan ke luar kota, kemana, tapi pengen ngopinya yang fresh. Kita cukup bawa grinder ini juga udah bisa. Kita tinggal masukin kopinya dari dalam sini, kita tutup, udah scan olahraga kita giling. Nanti ada hasilnya kita ambil di bawah, langsung kita siap seduh. Kopi fresh di mana aja. Iya. Simple gitu kan, pakai yang kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk usaha, kita pakainya yang elektrik. Macam-macam harganya mulai dari 600 ribuan sampai harganya bisa sampai harga sampai 100 juta hanya untuk grinder aja. Di luar yang lain-lainnya. Alat kopi itu memang harganya lumayan sih ya. Harganya lumayan. Gitu. Ini yang paling penting itu grinder. Karena kopi itu yang paling fresh banget harus mendadak giling. Jadi jangan beli kopi yang udah bubuk. Nanti kan aromanya udah hilang, rasanya pun udah turun. Jadi kopi itu sebisa mungkin kita beli kopi itu yang masih biji. Jadi ngedadak giling, ngedadak seduh. Udah paling pol aja, udah enak-enak pisan lah gitu. Ngedadak giling, ngedadak seduh. Ini nomor 1 untuk grinder. Ini untuk yang elektriknya dan juga untuk yang manualnya. Kalau di antara ini yang paling bagus yang sebelah mana? Karena ada 500A ini. Iya, yang paling bagus sih ini. Karena ini udah bisa disetting digital. Jadi kita bisa setting, kita klik satu bisa keluar berapa gram udah otomatis. Bisa kita setting. Kita pengen keluar sekian detik berapa gram dengan alat ini kita udah bisa otomatis. Cuma dengan harganya ini masih terjangkau. Harganya juga beda ya. Harganya ini lumayan, ini segini sih masih lumayan ya. Harganya masih murah meriah lah sebenarnya. Karena saya di sini jualnya marketnya tuh bukan market yang high, saya marketnya itu yang middle. Jadi biar semua orang bisa terjangkau. Semua orang pengen ngopi, cuma lihat alat kopi, aduh mahal. Saya sediain alat kopi yang harganya itu murah. Gitu. Jadi semua orang bisa ngopi sehat lah gitu. Iya, betul. Gitu. Selain grinder apa lagi? Nah, ini untuk pertama ngegiling grinder. Nah, sekarang kan orang pasti datang ke kafe bikin cappuccino, bikin latte, pesen latte, cappuccino segala macam. Basicnya itu kita harus bikin espresso. Kalau beli mesin kopi espresso harganya lumayan 50 juta, 100 juta, ada yang sampai 300 juta. Itu untuk mesin kopi. Nah, di sini ada alat untuk bikin espresso manual. Ini namanya Rockpresso. Nah, tapi hasilnya berani ngadu dengan
mesin harga puluhan juta. Ini hasilnya udah bagus. Sudah bagus, ini untuk kita bikin espressonya. Udah bikin espresso, kita tinggal angetin susu. Nah, ini kebetulan saya produksi juga. Nah, ini untuk alat untuk memanaskan susunya. Ini produksi sendiri. Ini namanya apa? Ini Mang Eko steamer ini. Steamer Mang Eko ini. Steamer Mang Eko. Ya, ini bikin sendiri, dimodifikasi. Tapi hasilnya itu dengan mesin ini udah bagus. Sudah bagus. Ini kita bisa ambil milk jug, kita bisa manasin susunya dari sini, tinggal naik ke atas, udah berhenti, udah susu panas, kita espresso dari sini kita campurin dengan susu yang udah panas ini, kita udah jadi cappuccino, latte, segala macam. 38 menu yang ada di atas sana, menu internasional, dengan 2 alat ini udah bisa. Cukup dengan 2 alat ini kita bisa bikin 38 menu yang ada di atas sana. 38 menu internasional. Kita jalan-jalan ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Arab, kemanapun, kita namanya sama pasti. Namanya espresso, cappuccino, doppio, itu sama kemana-mana, karena itu memang nama internasional. Alatnya cukup dengan 2 alat ini. Jadi udah kalau bisa. mau kopi Inggris, kopi Amerika juga gak perlu pergi ke sana ya, tinggal beri Sekarang aja. udah cukup dengan 2 alat ini, kita udah bisa bikin semua resep yang ada di kafe-kafe dimanapun, cukup dengan 2 alat ini. Nah, tren sekarang juga adalah kopi manual brew. Tapi jadi kita menikmati kopi hitam tanpa dicampur apa-apa. Nah, biasanya di sini ada beberapa teknik pour over, tapi yang paling ngehits itu adalah V60. Nah, alatnya seperti ini. Nah, kita ambil ya. Nah, dengan alat V60 ini kita bisa nikmatin kopi hitam, tapi ini kopi hitam, tapi cita rasanya itu udah maksimal. Jadi kopinya yang udah digiling pakai grinder, dimasukin ke sini, di sini ada filternya. Ada filternya, nanti kita ada tekniknya juga. Jadi nuangin airnya nggak langsung sekaligus, nggak. Jadi kita tuangin berapa gram dulu, ada istilahnya blooming, ditunggu berapa detik, masukin lagi berapa gram, tunggu lagi berapa detik, gitu. Sampai hasilnya itu kita maksimal banget. Makanya di sini ada beberapa kopi banyak, ada yang namanya aftertaste atau notes. Jadi kayak misalnya Gunung Halu, aftertaste-nya kita minum kopi, kenapa rasa pisang? Karena aftertaste-nya itu pisang, gitu. Jadi kalau udah minum kopi kok ada rasa pisangnya. Itu jadi tiap-tiap daerah tuh punya khasnya masing-masing. Misalnya kita minum kopi Gayo gitu, kenapa rasanya itu nangka, gitu. Kita minum kopi Toraja, kenapa rasanya itu jadi rempah-rempah? Karena tiap daerah itu punya khasnya masing-masing, gitu. Punya ciri khas masing-masing. Gitu. Dengan alat ini kita bisa mengeluarkan cita rasa tersebut. Ini istilah itu V60. Pasti semua di coffee shop dimanapun pasti ada ini V60. Ini untuk pour overnya. Ini untuk V60. Ada juga alat-alat lain. Ada juga ini flat bottom. Ini flat bottom. Ini mirip-mirip dengan pour over. Cuma karakter walaupun kita kopinya sama, tekniknya sama, tapi dengan alatnya beda. Ini V60, ini flat bottom, ini wave, rasanya jadi beda. Itu uniknya kopi. Uniknya kopi, kita beda alat, beda teknik, itu rasanya jadi beda. Walaupun kopinya sama. Itu uniknya V60. Uniknya kopi. Nah, begitu juga dengan V60, kita kopinya sama, grind size-nya sama, suhunya sama. Cuma timing ketika bikinnya beda, rasa pun jadi beda. Itu uniknya kopi. Jadi salah satu sama lain itu berpengaruh. Mulai dari timing, mulai dari grind size, teknik pouring, suhu, satu sama lain itu berpengaruh. Makanya di situ dibutuhkan sedikit ilmu lah untuk meracik kopi, gitu. Tapi kalau belanja di sini nanti saya jelasin semuanya, gitu. Jadi free lah gitunya itu, free konsultasi lah kalau belanja di sini. Ini untuk V60 dan lain sebagainya. Nah, ada juga alat seperti ini. Ini ada juga sifon. Ini sifon namanya, coffee sifon. Ini alat kopinya memang unik. Jadi memang kayak alat lab ya, kayak alat lab. Jadi kita kasih kompor di bawah ini kita cuma dikasih air panas aja. Kopinya di atas, nyimpan kopinya di atas. Nah, nanti ketika api dinyalain di sini, nanti air yang dibawa ke sini naik ke atas, lewat pipa dari sini naik ke atas, ketemu sama kopi di sini. Udah ketemu sama kopi, jadi ngeblend si airnya sama kopi. Ketika apinya dimatiin, kembali lagi ke bawah, udah jadi kopi. Ini unik, salah satu kopinya yang unik ya. Kayak alat lab gitu, kayak alat laboratorium gitu. Ininya kaca ya? Kaca, full kaca.
Nah, seperti ini. Ini alat namanya itu coffee siphon. Coffee siphon. Jadi alat-alat kopi itu memang unik-unik ya. Iya. Alat-alatnya tuh unik-unik, aneh-aneh gitu. Hmm. Aneh-aneh. Tapi ya itu rasanya itu memang setiap alat tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Iya. Pakai sifon rasanya seperti ini, pakai VCC tadi rasanya seperti ini. Jadi tiap alat tuh punya keunikan rasa masing-masing gitu. Iya. Ini untuk sifon misalnya. Kalau itu di paling bawah tuh ada yang Nah, ada yang besar. gede, ini yang besar Iya. ya. Nah, ini alat untuk roasting. roasting. Iya, jadi untuk Dipanggang memanggang gitu. kopi. Iya. Nah, kalau orang-orang dulu bikin apa? Kopi itu disangrai itu pakai dikatel gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang udah ada alat roastingnya, cuma ini bikinan sendiri. Oh. Jadi kita bisa masukin kopinya di dalam, terus kita putar. Ini diputar sampai kita dapetin hasil roastingan yang sesuai dengan selera kita. Gitu. Contoh roastingannya bisa dilihat di keller-keller tadi itu di situ ada. Oh, yang Nah, yang ini ini, ya. ini contoh hasil roastingannya. Nah, sampai kopinya berwarna seperti ini. Gitu. Tapi kayaknya udah di roasting itu jadi lebih membesar ya bentuknya atau Enggak, jadi itu kan di atas ada yang besar, ada yang bawah. Nah, itu bedanya. Ada yang besar itu robusta. Oh, Kalau yang kecil itu arabica. arabica. Ya. Jadi itu bedanya. Dari fisik juga kelihatan mana robusta, mana arabica, dari fisik kelihatan. Iya. Nah, yang gede-gede, yang gendut kayak gini, ini robusta. Robusta. Kalau yang kecil-kecil Iya. arabica gitu. Jadi kita kalau lihat mana arabica mana robusta, dilihat gini juga kita udah Ukurannya, kelihatan. iya. Dari ukurannya gitu kan udah kelihatan. Dicium pun beda. Kalau yang arabica tuh wangi, kalau yang robusta itu nggak begitu wangi. Buat ngebedain mana arabica mana robusta gitu. Kalau yang sebelah sini kan, ini terlihat lebih kecil-kecil gitu. Nah, ini tadi kan saya tuh juga ada barista tools tuh di sini. Oh, Jadi barista-barista itu butuh alat-alat pendukung untuk Pendukungnya, membuat kopinya. Nah, salah satunya ini. Nah, ini namanya itu temper. kayak stempel. Ya, kayak stempel ya. Iya. Cuma beratnya lumayan, bisa dipegang. Oh iya. Ini beratnya tuh 560 gram beratnya. Nah, ini dari fungsi baja dari atau- stainless, oh, full stainless. Jadi ini fungsinya untuk kita bikin espresso tadi untuk memadatkan kopinya Oh. pakai ini gitu. Ada juga termometer. Kenapa pakai termometer kayak orang sakit aja? Nah, karena itu tadi fungsi termometer di kita bikin kopi karena kopinya sama, grind size-nya sama, suhunya beda, rasa jadi beda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita harus pakai termometer. Jadi suhu sekian rasanya seperti ini. Iya. Jadi kita harus punya standar sendiri Oh. gitu. Ya, itu fungsinya termometer. Hmm. Di sini ada juga torch. Nah, ini buat ngebakar-bakar Gas ya? karena kopi juga ada namanya menu namanya itu creme brulee. Creme brulee itu dari Italia, itu menunya itu kayak cappuccino, cuma ada tambahan sirup creme brulee sama di atas. Alhamdulillah itu tadi bermacam-macam alat kopi manual di Cikopi Mang Eko ya. Lanjut kita dari vlog ini nanti lanjut ke praktek buat kopi ya. Ilal akan buat kopi buat ayah Ilal. Nanti kita coba praktek kopinya kopi apa nanti? Kita pakainya kopi yang house blend aja. Nanti kita pakai house blend, kita blend dari kopi Temanggung, robusta dicampur sama arabikanya Pangalengan. Oh. Nanti kita bikin kopi yang lumayan fenomenal, Vietnam drip. Nah, nanti yang bikinnya bukan saya, nanti Gilal yang bikin Iya, ya. siap. Oke. Kita pakai alat kopi manual gitu ya. Kita Ya. bikin Vietnam drip nanti ya. Oke, bismillah kita coba. Jadi ini tadi kopinya kita. Kopi blends. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe.